Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati segenap pimpinan dan seluruh karyawan karyawati PT Telkom, Bapak Ibu jamaah calon haji 1432 Hijriah, hadirin al-hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada siang hari ini Allah mempertemukan kita di majelis ini. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita sanjungkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disampaikan, haji adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang orang sering salah memaknai kata panggilan, sehingga ada yang katanya sudah pengen haji. Saya sebetulnya sudah pengen haji Pak, tapi kok ya belum dapat panggilan. Karena biasanya orang begini memahami panggilan itu seperti mimpi, wangsit dan sebagainya, sehingga atau kemudian mengalami peristiwa yang kemudian dia harus haji dan sebagainya. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, panggilan Allah itu salah satu wujudnya adalah dengan dicukupkannya rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kemudian aku ingin kasih tapi untuk panggilan. Ya saya hanya balik tanya, sudah daftar apa belum? Belum. Sekarang undang jenengan sobo. Bapak sekalian kalau ingin dipanggil ya daftar. Kebetulan yang reguler Bapak Ibu, Jawa Tengah itu sudah pada posisi di 2018 dengan daftar tahun ini. Iya, masih mending dibanding di Jawa Timur yang sampai 2020, bahkan untuk Aceh sampai 2022 daftar tunggunya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya biar cepat gimana, ya kan? Ini kalau daftar 2011, 2018 baru bisa. Itu biar cepat. Caranya gimana? Mungkin ada yang menyarankan baca surat Yasin 3 kali, ya silakan. Baca surat Fatihah juga boleh, tapi lebih bagus dengan surat Tanah. Insya Allah cepat. Bapak-bapak sekalian, nanti bisa dengan hanya plus kan cepat. Nah, Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, Allah itu tidak semata-mata memanggil orang-orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang-orang yang merasa terpanggil. Saya ulangi Bapak Ibu sekalian, Allah tidak semata-mata memanggil orang-orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang-orang yang merasa terpanggil. Sehingga kalau sudah merasa terpanggil, niatnya kuat, azamnya kuat, maka jalan kemudahan pasti ditemukan. Bapak Ibu sekalian, jangan berpikir anakku saya cilik-cilik. Nah, kita kadang-kadang berpikir begitu. Tidak ada hubungannya antara haji dengan anak cilik. Anak kecil atau anak besar itu sama saja. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, soal gaji saya yakin Bapak sekalian untuk karyawan Telkom hajinya bisa disisihkan untuk menunaikan ibadah haji. Nyatanya orang yang kemudian penghasilannya di bawah Bapak Ibu juga banyak yang sudah menunaikan ibadah haji. Bahkan kemudian saya alhamdulillah tahun ini punya teman satu rumah haji semua, 11 orang, satu regu diisi satu keluarga berangkat haji semua.
bukan karyawan Telkom, gaji rapati cetok, tapi bisa haji semua. Kenapa? Alhamdulillah kemarin dia dapat ganti rugi jalan tol 2 miliar. So, ini nyata loh, ini serius Pak. Orang Tembalang Pak, 330 sekian juta, hampir 350 juta dia bayarkan untuk haji 11 orang. Ini tanda syukur Pak, karena tanahnya itu waktu itu dijual yang gelem ya sapa. Tapi ternyata Allah panggil dia melalui pintu tol sehingga dia bisa naik haji. Betul Pak sekalian. Nah, ini tanda syukur kan, dapat 2 miliar naik haji, kan banyak juga Pak yang dapat 1 miliar keplak itu juga banyak. Maka ini alhamdulillah. Mungkin Bapak Ibu ini masih cetok Pak, dapat tol itu hitung-hitungannya jelas. Saya ingin kisahkan Bapak Ibu rombongan haji bersama saya. Tahun itu bersama Pak Agus, hanya beda rombongan. Ada jamaah haji Bapak Ibu sekalian. Secara fisik menurut orang-orang nggak mungkin naik haji Pak, tapi nyatanya satu kloter dengan saya. Saya nggak tanya karena dia supaya daripada nanti ditanya orang kok iso kaji duit kok ngendi, maka dia dengan sukarela bercerita. Jadi dia jujur, beliau itu ceritanya sebut saja namanya Abdullah, Mbah Dullah saya manggilnya. Mbah Dullah itu luar biasa, sergapnya luar biasa, usianya sudah 60 tahun lebih Pak. Secara fisik ya mungkin jalan sudah enggak sekencang anak-anak muda, tapi semangat ibadahnya luar biasa. Beliau itu tiap malam tahajud, tiap malam dia tahajud, selesai ia witir kemudian ke masjid. Jam 4 ia selalu berangkat ke masjid, buka pintu masjid, bangunkan yang jaga masjid, nyuruh azan. Kalau dia tidak ada, Bahdullah azan sendiri. Sambil nunggu jamaah banyak, kemudian sholat subuh ditunaikan, semua pulang, Bahdullah nutup masjid. Dia ganti celana training, dia berangkat jalan sehat, ngubengi Tugu Muda. Orang Semarang. Tugu Muda ia putari tiap hari, tiap pekan, hampir kemudian beberapa bulan ia lakukan itu, tahajud terus, jamaah subuh dan jalan sehat. Hanya kadang-kadang jalan sehatnya kadang-kadang, tapi tahajud dan subuhnya nggak pernah lepas. Satu hari Senin pagi dia jalan-jalan, ditanya orang, Mbah, jenengan kok saya lihat sergap banget jalan sehat, tidak hanya Sabtu Minggu tapi meh mentino. Setiap saya di sini jenengan juga ada di sini. Jenengan kok sergapmu begitu pemuda. Iya sekali sehat Mas. Lu napa jenengan boten pengen ngubungi Ka'bah? Bertanya langsung begitu. Iya, semua muslim pengen Mas. Lah jenengan ini jarang tahu ngubungi Ka'bah, malah ngubungi Tugu Muda terus ngopo. Lah sajane nggih pengen ke sana, tapi duitnya dari mana saya juga belum tahu, tapi saya selalu mohon kepada Allah mudah-mudahan pada saatnya berapapun usia saya nanti saya bisa melakukan ibadah haji. Anak muda ini balik tanya, saya itu Mbak, napa jenengan saya itu pengen tidak haji? Tenang toh Mas, menawi kalau begitu, kalau jenengan betul-betul ingin tidak haji, nuwun sewu pinjem KTP-nya. Nanti jam 9 saya daftarkan haji, saya bayar penuh. Hari itu juga Senin jam 9 dibayarkan 35 juta. Tidak pakai 20 juta dulu, langsung digenapi, diturai. Bapak Ibu sekalian, maaf ini pelajaran, jangan sampai dengan terus coba melu. Itu yang marah ya. Terus muter-muter Tugu Muda, orang masih takon belas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kita tiru itu tahajudnya dan jamaah subuhnya Pak ya, bukan ngubungi Tugu Mudanya. Bapak Ibu sekalian, mendengar jamaah masjid mendengar Mbah Dullah mau haji, heran, Mbah untuk ditongenti Mbah, bu dadani omah piye duwite rata cekel ya. Iya, karena bu dadani omah, bu kan orang aku di sangoni wong dibayari wong kon kaji aku kon makan itu coba lagi apa namanya tabungane.
jamaah rapat batulah ngaji iki. Akhirnya apa? Ngadakan pengelepasan haji seperti ini, Pak. Diragati semuanya oleh jamaah. Dan lebih luar biasanya lagi, biasanya kalau orang mengadakan tasyakur haji itu oleh Safar itu, kemudian mereka yang menyediakan tempat, yang menyediakan makan, bahkan pulang harus kadang memberikan buah tangan. Tapi ini bagilah lain, semua yang membiayai jamaah warga. Setelah itu kemudian semua jamaah itu membawa amplop masing-masing, pulang diberikan kepada Mbah Dullah. Kaji bati yang Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, betul-betul Pak. Lah saya kok tahu bati dari mana? Kemudian Bapak jenengan arane kata tuh Mbak. Yos rapoponan lumayan ya. Pinter Mbak, rasa disebut ra enak. Nah, berarti kemudian apa? Saya tanyanya semalam, saya tanya. Itu bermula dari cerita panjang, itu bermula dari karena beliau itu sering ngajak jajan saya. Mas Rudi jajan ya Mas. Monggo, setiap saya mau bayar duluan. Mas, engkang bayar di Pulau Mawar. Lho pripun panjenengan gitu kata. Iya iki dikek wong akeh nang. Tinggo mangan barang ra wis. Kurang Mbah, ya sakit. Berarti gitu loh Mbah. Gua nak gitu ya aja. Tapi sebenarnya ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, itu betul-betul kisah nyata ya Allah. Beliau kemudian di sana terbukti betul kalau dia cerita malam tahajud tiap hari ke masjid, ya saya bisa membuktikan karena ketika semua orang belum bangun, beliau bangun duluan dan gugai teman-temannya berangkat ke masjid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi panggilan Allah bisa saja muncul dari mana saja. Ya dulu juga di Ngalian kan juga ada orang naik haji sepele karena ada pelebaran jalan dapat ganti rugi dia naik haji, sehingga dia dipanggil dengan nama Haji Agus, anak Gusuran. Maka kemudian dia Haji Agus. Terus kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu, haji panggilan Allah, Allah memanggil dari pintu mana saja. Yang kedua, kalau sudah posisi seperti ini, seperti Pak Widodo dan kawan-kawan yang sudah tinggal berangkat, karena kloter Semarang itu akan diusahakan tanggal 10 dan 11 atau 9 dan 10 berangkat dari rumahnya, kecuali yang kloter Satu Jagat yang masuk waiting list diberitahu suruh melunasi, itu akan berangkat tanggal 30 Oktober. Kloter Satu Jagat yang terakhir itu, nanti sisa-sisa yang melunasi akhir-akhir itu akan diberangkatkan tanggal itu. Nah, bos sekalian yang dirahmati Allah, maka kalau sudah posisi seperti ini, mari yang kedua luruskan niat. Karena kita ingin memenuhi panggilan Allah, wa timbul hajja wal umrata lillah. Tunaikan, sempurnakan haji dan umrahmu karena Allah, lillah, bukan karena yang lain. Bapak Ibu, sebab orang haji dari 200 sekian ribu jamaah haji Indonesia niatnya sangat-sangat beragam. Dari mulai persoalan pekewo, dari persoalan mengawasi suaminya dan sebagainya. Ada jamaah bapak-bapak berangkat itu saya tanya, Pak kelihatannya kok masih ragu-ragu ya, sajanya aku orang siap Pak. Lah kok makan? Harus bisa kantor koncoku kasih kafe ya Pak. Aku rak kasih gitu ya angel Pak. Kemudian disindir terus udah enak banget ya. Ada yang karena pekewo saja. Itu kalau misalnya dimutasi yang sak kantor rak kasih kafe itu bisa batal juga. Ada yang ini masih mending lah, pertimbangannya sangat-sangat bisa diterima nalar. Tapi ada ibu-ibu yang berangkat itu pertimbangannya nggak masuk akal itu. Berangkat Bu, ya bismillah lah Pak. Bismillah gitu kata niat men, aku jadi urung siap kaji ya Pak. Aku sih tak pikir aku nak milih kaji tidak ke kudung barangnya. Hubungannya sampai ke sana dia mikirnya. Saya bilang Bu kan ragu kudung ragu kok lu kaji gundul kan ra enak tuh Pak. Nah, berarti dia punya kesadaran bagus. Lah kok tetap nekat mangkat. Lalu piye Pak, bojoku mangkat apa? Suami saya berangkat, kalau saya nggak berangkat
Lah kenapa? Loh saya ngerti kelakuan suami saya. Bojoku tak culke dirawasi apa? Ada yang sampai begitu. Bahkan maaf di Mekah ada orang sudah tawaf memutar di Ka'bah. Bapak nanti perhatikan, tawaf itu berlawanan dengan arah jarum jam, kembali asal kehidupan kita, bukan maju tapi balik untuk menyadari posisi kita, agar kita maka Ka'bah berada di posisi sebelah kiri sebagaimana letak jantung kita, sebagaimana bumi mengitari matahari, sebagaimana ketepok pisang berputar persis putaran orang tawaf. Bapak Ibu yang berbahagia, tawaf itu ternyata tidak semuanya karena Allah. Ada orang tawaf bola balik 7 kali putaran, rampung sholat, keluar jajan, tawaf lagi. Saya tanya, Bapak serius banget tawafnya berkali-kali? Saya berharap dia jawab, mumpung di Mekah Pak, Semarang kan nggak ada Ka'bah. Harapan saya begitu, tapi nyatanya enggak. Jawabannya betul-betul di luar dugaan saya, dan semakin meyakinkan kepada saya bahwa ternyata orang itu haji niatnya harus diluruskan. Ngeten loh Pak, 2 tahun yang lalu teman saya naik haji Pak, tawafnya itu katanya sampai 50 kali Pak. Sekarang Pak, kaya raya Pak. Coba itu, haji itu tawafnya tawaf pesugihan Pak, hanya untuk napak tilasi buat menawa melu sugih gitu Pak. Bapak Ibu, nanti Pak Widodo dan kawan-kawan akan bisa melihat orang yang mengusap-usapkan surbannya, mengusap-usapkan kerudungnya di dinding Ka'bah. Yakin ini tidak ada contohnya bid'ah, tetapi banyak yang melakukannya. Dan itu setelah itu kemudian kita lihat ternyata tujuannya juga aneh-aneh. Ada yang Ibu, musik-musik kudung. Bu, non sewu jenengan musik-musik kudung gua apa? Lo ngeten lho Pak, iku nak tanggo bojoku gen manut aku Pak. Coba, gue pengasihan, ingin menundukkan suaminya dan sebagainya, maka harus kita luruskan niat itu. Tawaf, haji dan sebagainya itu karena lillah, karena Allah. Yang ketiga Bapak-Ibu sekalian, karena sudah mau berangkat, luruskan niat. Yang ketiga, berbekal ketika mau berangkat, dan ayatnya tadi sudah dibacakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Mengapa? Karena kita ini akan menjadi tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, menjadi tamunya Allah akan lebih bagus kalau kemudian kita memiliki persiapan yang cukup. Dipanggil pimpinan, dipanggil komisaris, yakin persiapan kita serius. Data dilengkapi, fisik serapi mungkin, turun dari mobil masih ngasal lagi, ya kan? Itu, nah kita nanti dipanggil dan akan memenuhi panggilan yang menguasai komisaris, yang menguasai dunia dan seluruh isinya. Maka tentu persiapannya harus lebih baik. Dan Allah tidak memerintahkan kita untuk berbekal materi yang berlebihan, tetapi yang diperintahkan adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, saya tidak akan menjelaskan takwa itu apa, tapi implementasi takwa dalam perjalanan haji mesti kita pahami. Yang pertama Bapak Ibu, ada kelihatannya kalau tanggal 10 mungkin ada, atau yang tanggal 9 ada yang berangkat subuh Pak. Ada Pak ya? Ada yang berangkat subuh, itu kemungkinan besar malam sulit tidur Pak. Akhirnya berangkat gasik daripada telat. Begitu sampai Dono Hudan Bapak Ibu, ya Allah, jamnya molor Pak. Itu kalau nggak siap mental mesti mulai ribut Pak. Panitia ira kena stok pagi kerbian ngene iki ya. Semrawu tenan. Ngerti kok turu nang omah kena. Panjang Pak. Dan yang begini ini banyak Bapak Ibu, mulai kalimat-kalimat negatif meluncur. Berarti bekal takwanya nggak memadai. Protes boleh, tetapi kemudian caranya yang benar. Singkat cerita sampai Dono Hudan. Di Dono Hudan alhamdulillah, bagi yang reguler Pak ya, di Dono Hudan itu alhamdulillah sekarang tempat tidurnya lebih baik. Dulu meskipun hanya semalam, kalau dulu 2009 ke bawah itu aula Pak. 1 kamar
ya kira-kira sekian ini besarnya, lebih sedikit, diisi 40 sampai 50 orang dengan hanya 4 kamar mandi. Tidak ada AC, hanya kipas. Tempat tidurnya tingkat. Hari ini alhamdulillah sudah tidak, Pak. Jadi hari ini mulai tahun kemarin kita sudah ngecek mulai kemarin ini bulan tahun ini beberapa kali kita lihat Bapak sekalian sudah tidak tingkat, kamarnya hanya diisi 10 sampai 12 orang dengan kamar mandi di dalam 2 dan sudah ada AC-nya. Alhamdulillah dinikmati. Dulu banyak yang kemudian ribut. Kalau namanya kasur tingkat itu semua orang pinginnya di bawah. Dan kalau sudah pingin di bawah, rebutan, balapan, lari, mesti menang sing nom. Yang sepuh-sepuh mesti carry Pak sambil gawa tas, tinggal-tinggu, ya Allah ini kebak, ini sorokona kebak. Lalu sampai tekan pojok kebak kabeh. Lalu minta izin kepada sing nom-nom. Mas, aku wong tua, mbak aku tak neng isor, jenengan seneng dhuwur. Masa aku wong tua bukan penangkiran ini kan kangelan to Mas. Sing nom jawab, Pak, kalau tenginggil kan buatan sopan to Pak. Pak, ini megah munggah ya Pak. Itu yang terjadi. Akhirnya yang terjadi adalah kasur yang di atas diloroti ditaruh di bawah.